Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang hebat. Nah, masih pada pelajaran matematika ya anak-anak. Nah, dalam materi mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Masih bersama dengan Ibu Putri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam kesempatan kali ini Ibu akan membagikan video cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, untuk itu anak-anak silakan menikmati videonya dan selamat menyaksikan. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, kita bisa lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10. Kalau nggak bisa kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa kita ubah ke 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Oke, sebagai contoh misalnya berapakah bentuk desimal dari 2/5? Kalau kita pakai cara yang pertama, maka penyebutnya ini kita ubah dulu menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya kan 5 nih. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Bisa kan? Yaitu kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang jadi 4/10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 4/10 bentuk desimalnya adalah 0,4. Bahwa cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Misalnya 1/3. Nah, penyebutnya kan 3 tuh. Tidak bisa kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Maka dari itu kita pakai cara yang kedua. Oke, misal nih contoh soal. Yang pertama 3/5, yang kedua 31/25. Pertama, berapakah bentuk desimal dari 3/5? Kita perhatikan di sini penyebutnya yaitu 5. Nah, kira-kira bisa nggak penyebutnya ini kita ubah menjadi 10? Bisa. Kira-kira dikalikan berapa, Dek? Nah, ada catatan untuk mengubah penyebut menjadi 10, adik-adik bisa kalikan dengan angka 2 atau 5, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Nah, di sini penyebutnya kan 5. Agar jadi 10, berarti kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang menjadi 6/10. Karena per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 6 tuh. Maka tinggal kita tulis aja di titik-titik ini. Nah, karena pembilangnya cuma satu angka ini saja, maka di depan koma tinggal kita kasih 0. Hasilnya yaitu 0,6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Soal yang kedua, 31/25. Ubahlah ke bentuk desimal. Kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 25. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, maka kita coba ubah ke 100. Catatan dari kakak, untuk mengubah penyebutnya ke 100, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Di sini penyebutnya kan 25. Nah, kira-kira dikalikan berapa supaya menjadi 100? Dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Untuk pembilangnya yang atas ini juga kita kalikan 4. 31 dikali 4. Ayo, kira-kira berapa, Dek? 124. Jadinya yaitu 124/100.
Nah, karena per 100, maka jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Oleh karena itu, maka 124 per 100 bentuk desimalnya adalah 1,24. Oke, Ibu pakai cara yang kedua, 2 per 5. 2 per 5 itu sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Kemudian pada bagian jawaban sini kita tulis 0, sekarang jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dapat 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Nah, hasilnya yaitu 0,4. Sama kan dengan cara yang pertama tadi? 0,4, 0,4. Sama. Oke, kita coba contoh soal yang lain. Misalnya 3 per 4. Nah, 3 per 4 itu kan sama aja 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 3 itu lebih kecil dari 4. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di bagian jawaban sini kita kasih 0, nah, sekarang jadi 30 dibagi 4. Kita cari nih, 4 dikali berapa yang hasilnya itu 30 atau mendekati 30. Ayo, kira-kira 4 dikali berapa? Dikali 7, ya kan? Karena 4 kali 7 sama dengan 28. Kalau kita kalikan 8, hasilnya nanti 32 kebanyakan. Maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati yaitu 4 kali 7. Nah, 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita kurangkan, 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 kan nggak bisa nih. Maka kita kasih 0 lagi. Jadinya 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangin, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Jadi hasilnya yaitu 0,75. Oke, kakak kasih contoh satu lagi biar adik-adik lebih paham. Ada contoh soal yaitu 2 per 3. 2 per 3 itu sama dengan 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 3. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan pada bagian jawaban sini kita tulis 0, nah, sekarang jadi 20 dibagi 3. Nah, caranya kita cari kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 20. Kira-kira berapa? Kalau 3 dikali 5 itu 15. Kalau 3 dikali 6 itu 18. Kalau 3 dikali 7 itu 21. Kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati itu 3 dikali 6, yaitu 18. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sekarang kita kurangkan, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa. Kita kasih 0 lagi. 20 dibagi 3 itu dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa kan? Kita kasih 0 lagi. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6 lagi. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Kalau kita lanjutkan ya nggak ada habisnya, bakal panjang. 0,6666666 dan seterusnya. Nah, jadi kita cukupkan 2 angka saja di belakang koma. Caranya yaitu dengan kita bulatkan. 0,666 kalau kita bulatkan jadi 0,67. Jadi bentuk desimal dari 2 per 3 adalah 0,67. Nah, setelah anak-anak melihat video tersebut, nah, untuk tugas kali ini, nah, anak-anak silahkan hafalkan kembali perkalian dan pembagian. Karena
ketika anak-anak tidak menghafal, maksudnya tidak hafal dengan perkalian dan pembagian, anak-anak akan kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas mengerjakan soal-soal yang akan anak-anak temui nanti. Nah, setelah anak-anak menghafalkan, akan Ibu Putri dan Ibu Asih jadwalkan agar kita bisa bertemu walaupun hanya lewat online, agar ibu guru bisa mengetahui seberapa besar anak-anak sudah hafal perkalian dan pembagian. Seperti itu ya anak-anak, semoga anak-anak lebih semangat lagi dalam menghafalkan perkalian dan pembagian. Nah, untuk materi kali ini cukupkan sekian. Apabila Ibu Putri mempunyai kesalahan, Ibu Putri mohon maaf yang sebesar-besarnya ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.